Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faida Isnani dengan NIM 355. Di sini saya akan mempresentasikan analisis penerapan Golden Section Search pada superconductivity data. Yang pertama adalah latar belakang. Superkonduktivitas merupakan fenomena fisika yang sangat menarik di mana material tertentu kehilangan seluruh resistansi listriknya saat material tertentu didinginkan hingga pada suhu kritis tertentu. Nah, kemudian salah satu pendekatan untuk memahami fenomena ini adalah dengan menganalisis hubungan antara suhu kritis dengan parameter material seperti mean atomic mass atau rata-rata massa atom yang merupakan salah satu variabel yang penting dalam dataset ini. Kita langsung lanjut saja ke penjelasan datanya. Nah, di sini saya akan mencari optimasi suhu maksimum dari data ini. Nah, studi kasus ini bertujuan untuk menemukan nilai optimal dari mean atomic mass yang menghasilkan critical time maksimum berdasarkan pola dalam dataset. Berikut merupakan data yang digunakan. Di sini saya menggunakan 150 data, di mana variabel yang digunakan yaitu mean atomic mass sebagai variabel X dan critical time sebagai variabel Y. Mean atomic mass menunjukkan massa rata-rata per atomnya dalam material. Kemudian critical time itu mengacu pada suhu di mana material tersebut menjadi superkonduktor, yaitu dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan. Kemudian ada visuali datanya. Ini merupakan visualisasi grafik dari data tersebut. Nah, kemudian ini jika datanya dipresentasikan dengan regresi linear. Di sini menampilkan hubungan yang negatif. Jadi, data berikut ini merupakan data nonlinear. Nah, karena datanya nonlinear, di sini untuk mencari persamaannya saya menggunakan metode polinomial dengan derajat 5. Kenapa saya menggunakan derajat 5? Karena saya sudah mencoba dengan beberapa derajat menggunakan oktav. Itu kalau derajat 3 grafiknya masih belum bagus, masih jelek. Dan kalau derajat 4 pun demikian. Terus kemudian dengan derajat 5 baru bagus, terlihat bagus seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari persamaannya digunakan rumus berikut, di mana fx sama dengan A5 kali x5 plus A4 kali x4 plus A3 kali x3 plus A2 kali x2 plus A1 kali x dan A0. Nah, dari rumus tersebut maka dihasilkan persamaannya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 0,00 sekian plus 0,000 sekian dikurangi 0,003 sekian plus 0,374 sekian dikurangi 15,6 sekian plus 234,367 sekian. Nah, kemudian dari persamaan tersebut didapatkan grafik seperti berikut ini. Nah, berikut ini merupakan grafik dari persamaan polinomial derajat 5-nya. Kemudian nilai RMSE-nya, setelah mencari persamaan polinomial derajat 5, yaitu dicari nilai RMSE-nya dengan rumus berikut ini, yaitu RSS per N. Untuk mencari ini, saya lakukan di Excel. Ini merupakan Y prediksinya, dan ini Y aktualnya. Nah, setelah itu dimasukkan dalam rumus ini, di mana RSS-nya sama dengan 126.863,87 sekian dibagi jumlah datanya yaitu 150 dan menghasilkan nilai 29,08 sekian. Nah, dari hasil RMSE berikut ini menunjukkan bahwa data ini menunjukkan kesalahan rata-rata antara hasil prediksi dengan persamaan polinomialnya. Kemudian untuk manualisasi GSS dengan persamaan
di atas. Kemudian untuk interval awalnya saya gunakan data pertama dengan data yang terakhir, yaitu data pertamanya 17,2 sekian, terus B-nya yaitu 207,2. Nah, dalam GSS ini ada syaratnya juga. Jika FC lebih kecil daripada FD, maka A sama dengan C. Jadi intervalnya diubah menjadi C B. Terus jika FC lebih besar daripada FD, maka B-nya dirubah menjadi D. Alhasil intervalnya jadi A D. Terus kemudian untuk iterasi pertama, yaitu di interval 17,2 sampai 27,2, di sini dihitung dengan C sama dengan B dikurangi B min A per ini nilai golden ratio-nya yaitu 1,618. Jadi nilai intervalnya dimasukkan ke sini, kemudian hasilnya adalah ini. Jadi untuk C nilainya adalah 89, kemudian yang untuk D rumusnya adalah A plus B min A per golden ratio-nya dan menghasilkan nilai yaitu 134,6 sekian. Kemudian kita evaluasi fungsinya, di mana FC yaitu nilai C-nya 89 ini kita masukkan dalam X-nya dan menghasilkan nilai minus 44,3 sekian. Kemudian untuk nilai D menghasilkan hasil minus 10,5 sekian. Nah, kemudian perbarui interval. Karena FC lebih kecil daripada FD, maka interval barunya adalah 89, sekian sampai 207,2. Nah, iterasinya akan berlanjut terus hingga hingga 35 iterasi. Namun di sini iterasinya hanya 10. Namun nilai maaf ini salah. Ini aslinya maksimum. Untuk nilai maksimumnya yang benar ditemukan pada pada iterasi ke-35 dengan nilai A yaitu 160, kemudian koma sekian, kemudian B 160,1 sekian juga, C juga sama, D 160,169 sekian, dengan FC 2,844 sekian, FD juga 2,84 sekian. Untuk iterasi lengkapnya saya hitung di Excel seperti ini. Dengan ini nilai maksimumnya semuanya berjumlah 35 iterasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah kode perbandingan, yaitu kode oktav, perbandingan hasil GSS-nya dengan fungsi f min BND. Nah, di sini datanya yang pertama adalah untuk membaca filenya, terus ini digunakan untuk mencari polinomial derajat 5. Kemudian ini untuk implementasi metode GSS. Kemudian ada juga untuk mencari RMSE dan MAE-nya. Kemudian di sini ada plotting datanya juga. Kemudian dari hasil kode tersebut akan menghasilkan outputnya sebagai berikut ini, yaitu ada polinomial X persamaannya, kemudian ada nilai GSS maksimal X-nya yaitu 160 dengan maksimal Y minus 2, kemudian ditemukan pada iterasi ke-35. Kemudian dengan perbandingannya yaitu F min BND, yaitu maksimalnya di 90,4, kemudian maksimal Y-nya adalah 44,35 sekian. Kemudian untuk error matrix ada RMSE-nya yaitu 29, sekian dan EMAE-nya yaitu 23,4 sekian. Kemudian dari hasil kode tersebut juga didapatkan grafiknya seperti ini. Garis merah ini merupakan plot dari data aslinya. Kemudian yang biru ini dari persamaan polinomialnya. Nah, di garis pink ini, di sini juga terdapat nilai maksimal
F min PND-nya yaitu 90,40 dan 44,36. Kemudian yang hijau ini merupakan nilai maksimum GSS-nya yaitu 160,17, min 2,84. Kemudian ada hasil analisis dan kesimpulan. Hasil analisisnya dari dataset yang terdiri dari 150 data tadi menunjukkan bahwa model ini mampu mempresentasikan hubungan antara kedua variabel dengan cukup baik dengan nilai IRMSE-nya sebesar 29 yang menunjukkan bahwa tingkat akurasi memadai dalam prediksi suhu kritis berdasarkan massa atom rata. Kemudian dalam studi kasus mencari optimasi suhu maksimum ini dengan menggunakan metode Golden Section Search dan F min PND yang hasilnya seperti tadi, yaitu pada GSS ditemukan hasil maksimumnya adalah 160, terus Y-nya adalah min 2,84. Kemudian untuk F min PND-nya nilai X-nya adalah 90,40 dan nilai Y-nya adalah 44,36. Kemudian pada hasil grafik menunjukkan bahwa data asli yang ditampilkan adalah sebagai titik merah yang tadi, kemudian yang biru adalah persamaan polinomialnya. Nah, visualisasi data ini membantu untuk memahami distribusi data serta efektivitas metode optimasi dalam menemukan nilai maksimumnya. Kemudian untuk kesimpulan, jadi untuk kesimpulan keseluruhan adalah metode ini cukup baik untuk optimasi suhu maksimum dengan nilai RMSE-nya sebesar 29,08 sekian. Kemudian kedua metode ini yaitu GSS dan F-BND juga menunjukkan hasil yang konsisten dan memberikan wawasan tentang potensi material dalam mencapai suhu kritisnya yang optimal. Secara keseluruhan, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kompleks antara massa atom rata-rata dan suhu kritis, serta mendukung pengembangan material superkonduktor untuk aplikasi teknologi di masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.